Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi arham innallaha kana bikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Tentunya kita merasa sangat-sangat bersyukur pada Allah, kita masih diberi waktu luang, sehat pikiran, sehat hati, sehat badan. Mudah-mudahan juga mindset kita sehat, cara pandang kita sehat, karena cara pandang ini sangat menentukan langkah-langkah kita, strategi-strategi kita dalam menanggapi kehidupan ini. Rasulullah SAW beliau secara utuh memaparkan agar umat Muhammad SAW ini memiliki mindset yang baik, yang utuh. Kita lihat saja contoh seorang jenderal. Saya bilang di status saya itu bukan tidak punya akal, akalnya nyemplung ke WC. Sehingga Israel yang menjajah Palestina itu perlu dijaga keamanannya. Ini kualitas jenderal itu. Kita kagum waktu jadi jenderal, ternyata lemah, cara pandangnya rusak. Rasulullah menjelaskan cara pandang ini dalam berbagai momen-momen penting. Bahkan ajaran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu cara pandang. Bahasa keren itu mindset. Bahasa keren dalam kalangan para dai itu tasawur. Ini penting. Antum masih hadir di sini ini karena ada tasawur. Hanya barangkali memang banyak faktor yang tidak mendukung sehingga tersisa sekian. Tadinya kan kalau antum tahu saya belum masuk 80 orang itu ada. Saya nggak muat-muat gitu ya. Parkir motor kalau macam mobil apa. Kita baik sangka saja mereka barangkali ada temuan-temuan yang lebih memungkinkan mereka untuk nyaman dalam perjalanan menuju ridha Allah. Karena yang sedang menuju ridha Allah itu bukan hanya kita, banyak pihak. Itu barangkali yang bisa mengobati hati kita. Ya Alhamdulillah kita masih dipilih Allah untuk gabung di sini. Saya ingin bercerita sedikit. Satu ketika dalam hadis yang saya temukan dalam buku sirah beberapa puluh tahun yang lalu, saya sengaja pakai baju ini ya. Baju ini sering saya pakai sekitar 17 tahunan yang lalu. Salah satu memori saya. Beberapa puluh tahun yang lalu saya sempat membaca sirah. Dalam sirah itu digambarkan Rasulullah berjalan-jalan ke pasar. Perjalanan Rasulullah ke pasar, kita baik sangka saja Allah ingin mengajarkan sesuatu pada umatnya lewat Rasulnya. Rasulullah melihat seekor bangkai yang akan cacat. Kalian tuh pernah dengar ini ya. Ditenteng Rasulullah. Ditawarkan para sahabat. Siapa kalian yang mau beli ini? Oh, kata sahabat. Sepakat sahabat. Jangankan beli, dikasih cuma-cuma juga kami tidak mau. Orang yang punya saja sudah ngebuangnya di tempat sampah. Rasulullah menggambarkan inilah dunia lebih hina dari bangkai seekor anak kambing cacat ini. Nah, kalau tasawur kita tidak benar, maka kita akan tinggalkan dunia. Kalau kita tinggalkan dunia, kita masih hidup, maka kita menjadi beban banyak pihak. Disinilah diperlukan tasawur, diperlukan mindset yang benar dalam melihat hidup ini secara utuh. Allah ingin meluruskan lewat Rasulnya bahwa dunia ini bukan tujuan. Bahkan dunia ini sangat hina, lebih hina dari dunia, dari bangkai kambing seekor anak kambing cacat kalau salah menempatkannya. Ayat pun jelas mengingatkan dunia matal ghurur. Dunia itu perhiasan yang menipu. Artinya perhiasan itu yang cuma sekedar menghias hidup saja. Awas dia menipu. Kamu akan jadikan sebagai satu pegangan hidup, jangan. Maka bagaimana kita menghadapi dunia? Ya, kalau Allah menghinakan dunia, maka kita ambil secukupnya aja, seperlunya kita. Di sisi Allah dunia itu gak ada apa-apanya. Seandainya dunia setara saja dengan sebelah sayap seekor nyamuk, seandainya dunia setara saja dengan sebelah seekor nyamuk, sebelah sayap seekor nyamuk, maka orang kafir itu tidak akan diberi Allah setetes air pun.
Atau pernah dengar cerita Julaibib? Julaibib itu nasabnya tidak jelas, orangnya tidak dikenal, kecil, pendek, jelek, tapi dia sangat mencintai Rasul, sangat mencintai Rasul. Suatu ketika dia duduk di majelis Rasul dan para sahabat. Rasul bertanya sesuatu pada dia, Julaibib, kamu tidak mau menikahkah? Pertanyaan ini bukan menghina, pertanyaan ini suatu pelajaran berharga bagi kita. Ya Rasulullah, siapalah orang tua yang akan menikahkan putrinya pada saya? Saya orang miskin, jelek, nasab saya juga gak begitu dikenal oleh masyarakat. Kamu mau menikah? Mau? Ada seorang Ansor dipanggil Rasulullah, sini, berikan putrimu untukku. Kalimatnya gitu. Wah, gembira sekali orang ini. Aku akan nikahkan. Wah, gembira sekali orang ini. Tapi bukan untuk aku, untuk Julaibib. Nah, agak merosot mental orang tua ini melihatnya. Tapi putrinya dengar. Jadi kata orang tua ini, saya rundingan dulu sama istri saya. Rundingan lah dengan istrinya. Anak kita mau dinikahkan Rasulullah dengan Julaibib. Julaibib? Orang begitu. Putrinya dengar. Kalau itu perintah Rasul, aku ridho. Kalau itu perintah Rasul, aku ridho. Dinikahkanlah dengan Julaibib. Siang menikah, malamnya ada panggilan jihad. Julaibib tidak bisa nawar-nawar. Karena ini perintah Rasul, aku harus hadir. Hadir dia. Sang istri pun melepasnya dengan ridho. Kata istrinya, aku sayang kamu, tapi aku lebih cinta pada perintah Rasulullah. Berangkatlah dengan doaku. Singkatnya cerita, berangkat. Dia selesai pertempuran, Rasulullah melihat Julaibib tidak ada. Kalian kehilangan enggak? Katanya para bersahabat. Enggak tuh Rasulullah. Aku kehilangan Julaibib. Cari dia. Dicari. Tumpukan jenazah. Itu kalau tidak salah saya sekitar 70 orang yang syahid. Sisa pasukan Rasulullah tinggal 630 orang. Ketemulah Julaibib. Badannya penuh senjata, bekas senjata, berdarah-darah. Di pangku Rasulullah juga. Tidak dilepaskan Rasulullah sebelum disemayamkan jenazahnya dalam kubur. Karena dia mencintai Rasulullah, Rasulullah mencintai dia. Nah, bagaimana membangun ini dalam diri kita? Kalau kita tidak kenal Allah, kita tidak akan cinta Allah. Kalau kita tidak cinta Allah, kita tidak akan kenal Islam, mencintai Rasulullah. Kalau kita tidak kenal Islam, tidak mungkin kita mau korban untuk Islam. Energi kesiapan korban itu karena cinta. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam. Energi cinta itu luar biasa. Luar biasa. Tapi tentunya energi cinta yang kita maksudkan itu adalah energi cinta yang dibalut dengan cara pandang yang benar tentang Islam. Dalam perjalanan hidup ini ada 3 hal yang perlu kita rawat. Nanti kaitannya juga dengan Islam. Yang pertama, kita rawat tubuh kita, fisik kita, jasad kita agar tetap prima, Ya. Minta energi kepada Allah. Makan makanan yang halal. Karena setiap makanan yang haram itu tempat yang layak untuknya kelak di neraka. Saya dalam hal ini sangat berhati-hati. Dulu waktu saya masih bekerja itu ada honor disodorkan ke saya. Tanda tangan. Dari mana ini? Ustaz, kata pimpinan saya kan. Dari mana ini? Ustaz, kita kan ada uang iklan. Uang iklan itu sekian persen dikirim ke pusat, sekian persen dibagikan di daerah. Ustadz termasuk yang dapat. Kenapa? Ustadz pelaku yang menyebarkan iklan tersebut lewat siaran. Oh ya, silakan ambil. Satu ketika ada perintah dari Departemen Agama Pak Gubernur menarik zakat fitrah dari seluruh karyawan di Lampung. Dari sekian ratus orang itu di karyawan daerah itu saya menolak, sehingga jadi perbincangan pimpinan tertinggi, top leader.
Tapi dia maaf ngomong, dia nggak berani sama saya. Nggak berani dia sama saya. Sebab saya, masa muda saya juga agak sedikit bergengsi gitu. Nggak berani dia sama saya. Dalam sebuah rapat besar, saya sampaikan kita telah mengumpulkan kata top leader ini sekian juta rupiah zakat fitrah. Kita berharap tahun depan saudara Matrus mau menitipkan lewat kita. Bahasanya memang gitu, marahnya memang gitu aja saya. Saya diamkan. Karena saya sudah bilang dengan teman-teman, kalau digunyingkan saya di forum ini, saya akan tampar mukanya pakai sendal. Saya biasanya pakainya kalau ke kantor pakai sepatu sendal. Saya nggak pernah pakai sepatu sendal. Alhamdulillah nggak. Jadi mengeluarkan pun saya hati-hati. Kalau saya tahu di situ banyak pencurinya, saya enggak. Departemen Agama terkenal waktu itu banyak pencuri. Ya enggak. Jadi menerima pun saya harus yang halal, harus pastikan. Karena itu cara saya menjaga fisik saya, fisik anak-anak dan istri saya begitu. Bukan berarti saya tidak punya masa kelam, masa-masa muda saya juga banyak masa kelam. Tapi setelah saya bertobat, saya berhati-hati untuk itu semua. Yang pertama, jaga fisik kita. Karena fisik itu tempat bersemayamnya ruh kita, jiwa kita. Sekian persen ruh kita sangat mengandalkan fisik kita. Walaupun juga saya tidak suka dengan men sana in corpore sano. Dalam badan yang kuat terdapat terdapat badan yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Enggak, berbalik. Dalam jiwa yang sehat akan terdapat fisik yang kuat. Dan itu terbukti. Banyak orang-orang badannya leto tapi jiwanya kuat, dia kuat, bertahan. Apalagi untuk seorang muslim, seorang beriman, itu penting sekali dia. Tapi fisik dijaga. Tidur yang cukup, kalau cukupnya tidur dalam bahasa ilmiah itu 8 jam. Saya pernah konsultasi dengan seorang dokter karena ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Dok, berapa jam idealnya kita tidur semalam itu? Yang jujur antum 4 jam Ustaz. 4 jam. Lebih ideal kalau 5 jam, antum tambah siang 1 jam. Jadi kalau antum tidur jam 10, bangun jam 2, cukup sudah. Kalau bahasa ilmiah itu merusak badan, enggak. Karena bangunnya kita bukan untuk begadang, kita ibadah pada Allah. Jadi yang benar itu dalam jiwa yang kuat terdapat badan yang tangguh. Yang kedua, jaga pikiran, bukan mengejar dunia. Karena pikiran itu penting, dia akan menjadi kendali perjalanan hidup kita. Walaupun nanti Islam itu turun kepada hati manusia yang berakal, bukan turun kepada akal ya, turun kepada hati manusia yang berakal. Jadi dia punya hati tapi tidak punya akal, dia lepas dari taklif. Dia turun, iman itu, hidayah itu turun kepada hati manusia yang berakal. Orang tidak berakal, dia tidak mendapatkan taufik Allah. Dia cuma ada naluri aja, lapar makan, mau pipis, mau BAB ya. Ada nasi, ada makanan dia makan, nggak lapar juga dia makan, naluri. Lalu itu pelihara akal. Bagaimana pelihara akal? Isi dengan konsumsi ilmu-ilmu yang sehat, ilmu-ilmu yang membawa wawasan menjadi baik, ilmu-ilmu yang memunculkan motivasi-motivasi, ilmu-ilmu yang membuat kita punya kemampuan berimprovisasi. Ada ide-ide besar dalam pikiran kita. Karena besar seseorang itu bukan karena badannya besar atau titelnya berderet, tapi kemampuan dia berimprovisasi dalam hidup. Jangan berhenti. Usia kita sekarang masih usia produktif semua teman-teman. Masih usia produktif, jangan berhenti. Pikirkan bagaimana agar antum setiap harinya ada sumbangsi untuk Islam, untuk kaum muslimin, untuk dunia. Pikirkan itu. Minimal untuk diri antum sendiri, minimal. Jangan sampai tidak ada kontribusi terhadap diri antum sendiri. Ada kontribusi. Apa yang antum melakukan hari ini? Apa yang antum lakukan sepanjang hari, dari tadi malam bangun tidur lagi nanti apa? Yang ketiga, jaga hati. Hati itu ada nutrisinya. Nutrisi hati perlu dijaga.
Nutrisi yang paling baik itu Al-Quran. Ada seorang anak, dialog seorang anak dengan bapaknya. Bapaknya rajin baca Quran, siang malam baca Quran. Bapaknya nggak ngerti arti Quran, isinya itu nggak ngerti. Anaknya kritis, Pak, ngapain Pak rajin-rajin baca Quran, ngerti artinya aja enggak? Kata bapaknya, kamu bawa keranjang. Namanya keranjang itu bukan dari melamin ya, tapi dari bambu-bambu yang dianyam. Kamu ambilkan air di danau itu, bawa ke sini pakai keranjang. Pakai iya Pak, nggak bisa bawa. Ambillah 1 kali sampai sini udah habis Pak, ya ngambil lagi. Berapa kali bolak-balik, tetap habis. Terus kata bapaknya, coba kamu perhatikan keranjang kamu itu. Nggak paham juga anak dia. Keranjang tadi itu kotor, sekarang keranjang itu bersih. Celupkan menangguk air di danau, celupkan air di danau. Katakanlah kita tidak ngerti artinya dan banyak, tetap punya manfaat. 1 huruf tetap perlu kebaikan dan membersihkan hati. Hati kalau bersih itu dia akan akan responsif terhadap nilai-nilai kebenaran, menolak hal-hal yang batil. Responsif kebenaran. Nah sementara ini orang tua nyekolahkan anaknya, kalau ditanya kenapa? Biar anak saya pintar. Negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Banyak orang pintar negeri ini. Tapi carut marutnya kenapa? Karena orang pintar itu carut marut. Saya bilang itu kemarin dengan Densus yang datang itu. Carut marut kan orang pintar, tidak punya moral. Oleh sebab itu antum sedang diamanahi rumah Quran. Bagaimana menanamkan moral pada anak-anak itu, integritas, dedikasi. Siar sekata antara omongan dan perbuatan dalam satu titik. Itu antum akan kebagian, di jariahnya nanti akan kebagian. Jangan sia-siakan. Kalau antum mengandalkan gaji berapa lah gajinya, ya Allah, jauh dari kata cukup, jauh dari standar minimal. Tapi bukan itu. Mayatikillah yang rumah roja. Karena itu bagian daripada ketakwaan, maka Allah akan memberikan solusi kepada antum. Tidak sekarang besok. Nah, jadi jaga hati, beri nutrisi Al-Quran. Targetkan bulan Ramadan ini melebihi bulan selain Ramadan. Targetkan. Dia akan menjadi syifa lil sudur, obat bagi dada kita, mentangguhkan jiwa kita. Tangguh. Saya merasa menyesal dalam tanda petik, cepat amat tuanya ya. Padahal PR masih banyak. Perlawanan pada kebatilan itu masih saya kibarkan. Siapapun mereka, dia harus mendengarkan nasihat saya. Saya tantang, kalau bukan perwira gak usah nemui saya, gak nyambung. Karena perwira saja belum tentu nyambung, apalagi bukan perwira. Kalau bukan perwira ya cuma pikirannya cuma makan, buang kotoran. Perintah komandan. Nah berjalanlah kita dengan menata 3 hal tadi itu dalam perjalanan yang penuh duri dan onak dan duri ini. Dalam perjalanan yang semakin hari orang semakin kelihatan membenci Islam, menohok Islam. Kalau pertemuan yang lalu saya katakan grand strategi musuh itu 1, memburuk-burukkan Islam, mencitrakan keburukan Islam. Islam tidak buruk. Saya sesalkan sekali Ustaz Abdul Somad mungkin keceplosan ngomong ya, Wahabi dengan Syiah itu seperti tumpukan tai ya, jadi lama-kelamaan asli orang-orang itu juga kelihatan juga sih, seperti apa. Sedikit yang akan tampil beda. Kalau disebutkan bahwa badal Islam ghoriban, fasa'udu ghoriban, fatubalil ghuraba, memang akan aneh. Orang-orang yang berpegang pada Islam itu aneh. Ya. Kembali kita pada persoalan, kita sekarang hidup di era yang bikin sesak napas. Oleh sebab itu, dakwah yang paling mungkin untuk kita lakukan, dakwah itu ya akhi, bukan berarti ceramah. Dakwah itu perjalanan hidup
Rasul dan pengikut Rasul. Kalau tidak salah saya pada surat Yusuf ayat 108 apa ya? Qul hadzihi sabili ad'u ilallah ana wa man ittaba'ani. Ya, katakan ini jalanku. Ad'u ilallah, mengajak orang ke jalan Allah. Jadi dakwah itu apa sih? Dakwah itu mengajak orang ke jalan Allah. Caranya bisa ceramah, bisa menulis, bisa ngobrol, bisa rekrut dengan pendekatan-pendekatan perasaan. Tapi mengajak orang ke jalan Allah. Jalan apa? Jalan tauhid. Kenalkan rububiyah Allah. Karena tauhid yang kita maksudkan itu adalah 3 macam yang sudah diuraikan oleh para ulama. Menguraikan 3 ulama itu bukan ajaran Rasul menguraikan menjadi 3 macam itu. Tapi itu temuan-temuan para ulama untuk menjelaskan substansi tauhid itu seperti apa secara utuhnya. Ada yang namanya tauhid rububiyah, mengakui Allah sebagai pencipta, pemelihara, menghidupkan, mematikan, mentakdirkan sesuatu, mendatangkan manfaat dan mudarat. Semua ada dalam genggaman Allah. Satu-satunya penggenggam seluruh kepentingan makhluknya adalah Allah. Bagaimana mengikatkan manusia itu pada rububiyah Allah sampai dia merasa punya ketergantungan semata-mata kepada Allah. Ya. Termasuk rezeki. Hati-hati, rezeki itu ada 2 lapisan. Lapisan pertama, titipan Allah melewat kita untuk diberikan kepada yang berhak memilikinya. Namanya sedekah, namanya infak. Kalau tidak kita berikan hak itu, maka kita makan racun. Lapisan kedua yang boleh kita makan, yang telah selesai kita infakkan dan kita cabut infaknya, itu yang hak kita untuk kita makan. Hati-hati. Ini kita bicara yang halal ya. Kalau yang haram tertolak semua. Kalau yang halal, ada bagian orang lain dititipkan lewat antum. Serta apapun kelas ekonomi antum. Cuma sekedar ustadz di rumah Quran katakanlah, masih punya kewajiban infak. Karena salah satu ciri takwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Saya tekankan ini kenapa? Karena ini satu perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Tentu bisa lihat dalam surat Fatir ayat 29, surat 35 ayat 29. Itu saya terpana membaca ayat ini. Saya terpana membaca ayat ini. Benar-benar menjadi mindset saya. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Semuanya orang-orang yang membaca kitab Quran, kemudian menegakkan sholat, baik kualitas maupun kuantitasnya diperbaiki, kemudian menginfakkan bagian rezeki yang diberikan pada mereka dengan terang-terangan atau diam-diam. Dia berharap perniagaan yang tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah rugi untuk. Saya tekadkan dalam diri saya, kalau saya lupa atau kebetulan uangnya serba tanggung, ada uang 100.000 gitu ya, kalau saya berikan, ya bukan takut miskin, tapi belum sampai setingkatan yang begitu tawakal pada Allah gitu. Besoknya saya, begitu ada uang kecil, saya lipatkan jadi 2 kali lipat. Tidak segan-segan suatu ketika kita masukkan 50.000, 100.000. Itu kita cairkan tiap hari. Sedekah pagi namanya. Kenapa? Di pagi hari itu dalam sebuah riwayat disebutkan ada 2 malaikat yang mengawasi kita itu. Yang satu mendoakan kemakmuran rezeki kita karena kita berinfak, yang satu mendoakan kebangkrutan. Bayangkan. Saya inginkan doa malaikat itu yang saya inginkan. Jadi waktu saya masuk ke dalam kota itu, saya berharap malaikat mendoakan saya. Ada transaksional, tapi transaksional saya kepada Allah, pamrih saya kepada Allah. Ya Allah, aku berharap doa malaikat Kau kabulkan ya Allah. Lapang dada. Ini bagian daripada zikir kepada Allah. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Zikir pada Allah itu kalau saya menerjemahkannya bukan sekedar membaca subhanallah, subhanallah, tapi juga termasuk itu ingat pada Allah. Karena ingat pada malaikat yang mendoakan pagi saya. Jadi ada 2 lapisan. Kenapa begitu? Karena saya sangat yakin terhadap rububiyah Allah. Allah yang mengatur rezeki saya itu Allah semata-mata, bukan ikhtiar saya. Ikhtiar itu cuma kewajiban aja ikhtiar. Siapa tahu esok lusa antum mendapatkan sesuatu yang di luar dugaan. Karena Allah akan senantiasa memberikan surprise kepada orang-orang yang bertakwa. Allah akan memberikan surprise pada orang-orang yang tawakal. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau seorang bertakwa kepada Allah, Allah cukupkan. Ini motivasi hidup kita. Mindset harus kita miliki.
yakin pada rububiyah Allah secara utuh. Nah, ajakan kita itu untuk mengajak orang meyakini rububiyah Allah. Tapi rububiyah Allah ini tidak ada manfaatnya kalau cuma berhenti di situ. Kenapa orang-orang jahiliyah itu juga sama yakin dengan rububiyah Allah? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Siapakah memberikan rezeki? Allah. Siapakah mematikan? Allah. Menghidupkan? Allah. Mengatur seluruh Allah. Tapi apalah tatakun ujung ayatnya. Kenapa kamu tidak takut pada Allah? Oleh sebab itu rububiyah Allah ini kita ajak orang untuk mewujudkan, kamu sudah punya rububiyah Allah, hanya belum lengkap saya melengkapinya, bla 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 bla. Wujudkan ini rububiyah Allah dalam ubudiyah kepada Allah. Tauhid uluhiyah namanya. Kenapa sih kita sholat? Ya kita butuh Allah. Kita butuh energi dari Allah, kita butuh pertolongan Allah, kita butuh kasih sayang Allah, kita butuh hidayah Allah. Pamrih dong, iya pamrih kepada Allah saya. Orang-orang tasawuf kan tanpa pamrih. Ya Allah jangan masukkan aku ke dalam surga kalau aku tidak pantas. Apa iya begitu? Allahumma inni as'aluka jannah, a'udzubika minan nar. Banyak-banyak kita berdoa seperti itu. Ya Allah, aku mohon padamu surga. Aku berlindung kepadamu dari neraka. Jadi ubudiyah itu merupakan wujud real. Nah, uluhiyah ini akan subur kalau kita memahami asma wa sifat. Kita semakin menunduk. Karena pertolongan Allah itu tidak punya jarak dengan kita. Tinggal kita mau ambil apa tidak. Jaraknya cuma kedekatan dahi antum dengan senjata, itu jaraknya. Wasta'inu bisawri wa sholat. Carilah pertolongan Allah dengan jalan sabar sholat. Saya merasa dengan segala keterbatasan kedangkalan ilmu saya merasa ditolong Allah. Saya nggak pusing-pusing. Pusing sebentar nanti ketemu jalannya. Kalau lagi ada duit 50, saya kasih ke istri 50 nih, 50 nya. Jazakallah khairan. Ada 100, kasih 100. Ada saja. Bulan ini saya merasa agak berat saya menanggung finansial rumah tangga ini berat. Akhirnya nyampe juga besok tanggal 1. Hari Ahad enggak. Pensiunan enggak ada hari Ahad. Saya lewat ATM. Nyampe alhamdulillah ya Allah. Uang masih tersisa di dompet dikit lumayan lah. Pertolongan Allah. Dan itu akan membuat saya semakin bergairah untuk menyembah Allah. Bergairah menyembah Allah. Walaupun barangkali tingkat kenikmatan saya ibadah belum bisa menyamai orang-orang yang sudah dekat kepada Allah. Tapi paling tidak saya merasa nyaman. Karena saya meyakini bahwa tauhid rububiyah itu harus diwujudkan dalam tauhid uluhiyah. Kesempurnaan itu kalau untuk memahami tauhid asma wa sifat, mengakui semua itu. Kita menghadapi satu persoalan besar. Dan aktor-aktor yang bermain itu juga bukan aktor-aktor bodoh, aktor-aktor pintar semua, tapi mereka min moral. Kita menghadapi persoalan besar yang sejak dulu, tapi makin canggih hari ini. Pertempuran yang tanpa biaya, pertempuran yang tanpa mengorbankan nyawa dari kedua belah pihak, yakni ghazwul fikri, perang pemikiran. Bayangkan presiden kita dia tumbang. Saya jenderal ya, tapi akal pikiranmu kau buang got. Target mereka apa? Menghadang kebangkitan Islam. Antum bayangkan, orang kalau dengar kalimat khilafah itu orang sangat fobia sekali, takut betul gitu ya, ngeri, nggak meneruskan pengajian di situ. Kalau salah satu ciri iman itu apa sih? Dia menerima simbol-simbol Islam, dia terima itu simbol-simbol Islam. Apa itu simbol Islam? Tauhid, sholat, puasa, zakat, haji, itu simbol-simbol Islam. Khilafah, itu simbol Islam itu. Baru 100-an tahun itu hilang simbol itu. 1924. Kembali kepada si Wowo. Nggak heran sih orang dia itu salah satu tokoh idola itu Kemal Atatürk. Coba Allah. Kemal Atatürk kok jadi idola itu artinya ini kosong dari nilai ad-din. Kemal Atatürk itu Yahudi yang mampu disusupkan dalam khilafah Islamnya. Orang bilang dia tokoh perbaharu. Nah, itu langkah musuh untuk menghadang secara efektif berkembangnya Islam, bangkitnya Islam. Udahlah, buka rumah Quran nggak apa-apa, rumah Quran banyak-banyak seperti jamur di
musim hujan. Apa itu jamur? Makanan enak. Jadi kita jangan masuk itu. Kita nggak mau disebut sebagai jamur. Kami bukan jamur. Kami rumah Quran. Mendidik anak-anak berkarakter. Kita dai berkarakter. Kita ustadz berkarakter. Minimal karakternya 2. Minimal butuh karakter 2. Integritas dan dedikasi. Integritas itu kalau bahasa ini komitmen, siqoh. Tataris barangkali nanti bisa menguraikan siqoh itu apa. Tapi intinya integritas itu komitmen, siqoh. Antara perkataan, perbuatan, dan perasaan pikirannya satu titik. Yang lain boleh berganti. Islam harga mati. Ada judul salah satu sedih. Jalan majalah itu. Anda sudah baca belum? Islam harga mati, yang lain boleh berganti. Iya, yang lain boleh berganti. Zaman boleh berganti, rezim boleh berganti, tapi Islam harga mati. Nah, orang sekarang dengan kalimat khilafah, loh, khilafah itu kepastian loh, tegaknya itu. Karena nubuat Rasulullah itu loh. Pak, zaman yang kita lalui kan, yang keempatnya adalah khilafah ala mu'minah bin nubuwah. Itu mesti datang itu, karena itu janji Rasulullah. Antum ikut atau tidak ikut, dia mesti tegak. Antum setuju atau tidak setuju, dia mesti tegak. Antum perangi atau tidak antum perangi, dia mesti tegak. Karena ini simbol keislaman yang pasti begitu. Saya di khutbah juga suka saya ulang-ulang kalimat ini, biar aja. Karena saya diperintahkan mengimani Rasul. Jadi salah satu rukun iman itu kan beriman kepada Rasulullah. Rasulullah ngomong begitu, saya percaya. Sahabat melakukan itu, saya lebih percaya lagi. Dan itu runtuhnya 1924, belum 100 tahun, beratus 102 tahun. Nah, jadi serangan musuh itu bagaimana menghadang kebangkitan Islam. Ya, Donald Trump sudah merancang board peace, Dewan Perdamaian. Damai apa lo membunuh di mana-mana? Si Wowo yang akalnya nyemplung ke WC tadi itu ikut bayar 1,6 triliun sekian. Aduh ya Allah. 17 ya? 17 triliun ya. Nah, coba bayangkan. Tapi dia juga pembisiknya jahat. Pembisiknya banyak masih termul kalau biasa di sosmed itu. Sekarang ini luar biasa loh, pertempuran antara Aswaja dengan Wahabi sesat ya. Luar biasa ya. Masya Allah. Kita alhamdulillah karena kita memahami Islam secara utuh, walaupun tidak detail, kita utuh melihat persoalan. Kita tenang-tenang aja. Kita tahu kita berpihak kemana. Nah, Uzul Fikri itu didukung oleh tokoh-tokoh dunia maupun tokoh-tokoh nasional. Itu kemarin kan MUI ngomong tentang seorang wanita yang bergabung dengan tentara Amerika kan, berjilbab lagi kan. Haram. Berani ngomong haram gitu dia. Karena personal kan. Saya begitu Presiden Wowo gabung dengan BP itu, Board Space Office itu, nggak ngomong apa-apa. Tapi ada salah satu wakil ketua MUI mana itu ngomong, diharapkan Presiden mau mencabut diri, mengundurkan diri dari Board Office itu. Nah, memang ada satu sering saya ulang-ulang, William Edward Gladstone. Beliau ini mantan Perdana Menteri Inggris Raya 4 periode dia. Dia bilang bukan angkat senjata bunuhi pemuda-pemuda Islam, bukan. Cabut Al-Quran dari dada pemuda-pemuda Islam itu. Cabut. Artinya pemahamannya belokkan. Cabut. Karena jangan harap kita menang melawan mereka kalau masih bertengger Quran di dada mereka. Nah, inilah salah satu motivasi kenapa kita bangun rumah Quran, menenggerkan Quran di dada anak-anak kecil ini tadi. Tapi yang menanamkan harus berkarakter, integritas dan dedikasi untuk kesiapan korban waktu, tenaga, pikiran, jiwa. Dan ulama-ulama dulu juga begitu. Ulama-ulama dulu tuh berani ngelawan arus. Kadang-kadang karena dia tidak ngelawan arus dengan frontal, dicarikan masalah dia. Contoh Buya Hamka, 4 tahun di penjara Buya Hamka itu tanpa remisi, dituduh ingin
menjatuhkan Soekarno, bayangkan coba. Tapi di penjara dia produktif malah ya, menamatkan tafsir Al-Azharnya dalam penjara coba. Gunakan ingatan-ingatan dia. Nah, saya dulu di pondok pesantren seperti Buya Hamba dulu itu saya nggak nulis tafsir karena saya nggak ahli menulis, tapi saya gimana menanamkan pokok-pokok keimanan kepada kawan-kawan waktu kita lagi boleh bebas, karena jam sekian kita bebas ya, luar kita rekaman. Nah, kemarin ketemu Ustadz Yasril di Aceh dengan mereka kan, buat video call ke saya lewat ikhwan yang ketemu saya dalam negeri, Ustadz Budi. Kenapa? Ada sesuatu yang mereka ingat tentang saya. Dengan segala keterbatasan saya coba membangun. Ada Joseph Goebbels. Goebbels itu orang kepercayaannya Nazi Jerman, Hitler. Jadi hoax itu adalah teknis Joseph Goebbels dalam mempengaruhi lawan-lawan politiknya. Hoax, tebarkan kebohongan itu berulang-ulang. Apalagi kalau kebohongan itu dicampur dengan hal-hal yang benar. Ala pondok pesantren itu pak kiainya rusak, anak-anak santriwatinya diperkosa. Tebarkan berulang-ulang itu. Bayangkan ada pondok pesantren yang pimpinannya itu memperkosa 41 santriwati, bayangkan. Jadi lengkaplah penderitaan umat. Oleh itu antum harus siap berbeda, harus siap tidak sama dengan mereka. Pelajari Islam, pahami Islam, amalkan Islam, bela Islam. Di mana saja berada. Apalah artinya matahari terbit untuk kita dari Allah kalau jiwa kita tidak kita tasarrufkan untuk membela Islam. Al-Islam ya'lu wa la yula alai. Islamnya tinggi, tidak akan berubah. Nah, kitanya ngikut nggak?